Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Nur Salim dari kelas 11 M 3 akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu pembaruan Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, membuka relung hati. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% hidup di Afrika, 20% di Asia Tenggara, dan 30% di Asia Selatan, yakni Pakistan, India, dan Bangladesh. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan, yaitu di Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tengah, dan Rusia. Pertumbuhan umat Islam sendiri diyakini mencapai 2,9% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam. 6 dari 10 negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara yang mayoritas Muslim. Namun, belum lama ini, sebuah studi demografi menyatakan bahwa angka kelahiran di negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat. Perkembangan penduduk Muslim yang cukup signifikan tentu saja berpengaruh terhadap perilaku umat Islam itu sendiri. Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam masih sedikit dan penanganannya juga tidak serumit saat ini. Berbagai macam kelompok Muslim yang satu sama lain memiliki persepsi tentang Islam, menjadikan Islam berwarna-warni. Sepanjang masih saling menghargai dan toleransi antar interagama, Islam insya Allah akan berkembang pesat dengan baik. Akan tetapi, apabila setiap kelompok menyatakan bahwa kelompoknya lah yang paling benar, inilah awal dari kehancuran. Berdasarkan analisis tersebut, kita sebagai pemeluk Islam harus waspada dan terus belajar tentang Islam secara khafah, sehingga akhirnya kita menjadi orang Islam yang arif lagi bijaksana. Yang kedua, yaitu mengkritisi sekitar kita. Islam adalah agama yang memberi kebebasan kepada umatnya untuk mengekspresikan diri asalkan sesuai dengan kaidah ajaran Islam dan sejalan dengan tujuan penciptanya, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan sejarah umat Islam telah membuktikan bahwa di setiap masa ada umat yang menjadi pemberi motivasi atau pembaru bagi masyarakat. Berikut ini dari beberapa sudut pandang, contoh dari sisi agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang pertama, ada kelompok umat Islam yang beranggapan bahwa hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan akhiratlah dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Oleh karena itu, mereka berpendapat memiliki harta benda, kedudukan tinggi, dan ilmu pengetahuan dunia adalah tidak perlu. Mereka hanya berpikir tentang akhirat karena hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara. Selain itu, ada juga umat Islam yang menganut paham fatalisme. Fatalisme yaitu paham yang mengharuskan manusia untuk berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar. Mereka beranggapan hidup manusia dikuasai dan dikendalikan oleh nasib, sehingga tidak perlu bersusah payah berusaha. Yang kedua, saat ini gairah generasi muda untuk mengaji dan mengkaji Islam tampak mengembirakan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan keislaman yang diikuti oleh pelajar-pelajar dan remaja Islam. Akan tetapi, antusiasme remaja Islam dalam melaksanakan kegiatan tidak dibarengi dengan semangat berkarya, baik dalam ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Akibatnya, perkembangan Islam hanya pada formalitas saja, tetapi secara kualitas tidak tampak. Yang ketiga yaitu memperkaya khazanah. Harun Nasution tahun 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama, periode abad klasik,
yaitu tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, ada abad pertengahan, yaitu dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir ada periode abad modern, yaitu dari tahun 1800 sampai sekarang. Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia, dengan mengecualikan beberapa wilayah yang berpenduduk mayoritas non-Muslim. Menurut Muhaimin, tahun 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan bertijat dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tasfir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah, yang pertama, ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Yang kedua, para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Yang ketiga, ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Yang keempat, banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada penguasa. Yang kelima, para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti bertaklid pada ulama zaman klasik. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Yang terakhir, ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan dengan produktivitas keilmuan di abad klasik. Umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, sedangkan orang Eropa menikmati kemajuan yang pesat di bidang sains, ekonomi, politik, militer, dan lainnya. Pada periode abad modern, abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik, yaitu tahun 650 sampai 1250 Masehi. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah, yang pertama, negara Turki Utsmani yang dielu-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte dari Perancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Yang ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Dalam kondisi keterpurukan seperti itu, membuat para ulama sadar atas derita kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan dengan kemajuan Eropa. Oleh karena itu, pada abad modern muncul para ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam, sehingga dunia Islam dapat mengejar kemajuan barat. Pemikiran para ulama yang muncul pada abad modern ini bukanlah doktrin mutlak seperti layaknya ayat-ayat dalam kitab suci. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran tersebut hanya sebatas gagasan relatif yang masih menerima perubahan dan pengurangan.
Bagi bangsa Indonesia, kehadiran para ulama Islam modern ini membawa pengaruh yang kuat. Langsung atau tidak langsung, mereka mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan saat ini. Berikutnya yaitu ada tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu pembaru dari India. Yang pertama, Syah Waliullah, yaitu pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi. Yang kedua ada Said Ahmad Khan, yaitu pada tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Yang ketiga yaitu ada Muhammad Iqbal pada tahun 1876 sampai 1938 Masehi. Yang berikutnya yaitu pembaru dari Mesir. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, yaitu pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Yang kedua ada Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi, yaitu pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi. Yang ketiga yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani, yaitu pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi. Yang keempat ada Muhammad Abduh, yaitu pada tahun 1849 sampai 1905. Yang terakhir ada Muhammad Rashid Rida, yaitu pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Yang selanjutnya yaitu pembaru dari Turki, yaitu yang pertama adalah Sultan Mahmud II, yaitu pada tahun 1785 sampai 1839 Masehi. Yang kedua ada Namik Kemal, yaitu pada tahun 1840 sampai 1808. Selanjutnya yaitu ada pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Misalnya, pada tahun 1961, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamkam, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada tahun 1969, Haji Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menulis buku berjudul Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia pada tahun 1973. Tulisan Deliar Noer diterbitkan oleh Oxford University Press berjudul The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 sampai 1942. Buku tersebut diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia pada tahun 1980 berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. Tulisan serupa masih banyak muncul di Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Dari buku Haji Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Yang ketiga adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Yang keempat, adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. Dan yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern.
Yang ketiga ada mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat ada mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Dan yang kelima ada melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. 5 gerakan pembaruan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh pembaru Islam di Mesir, India, dan Turki. Pengaruh tersebut berlangsung melalui proses pendidikan dan bahan bacaan atau surat kabar atau majalah. Pada akhir abad ke-19, ada banyak kaum muslim muda Indonesia yang belajar ke Mekah dan Mesir. Di sana mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan. Mereka membaca majalah-majalah yang diterbitkan khusus untuk misi pembaruan Islam, seperti majalah Al-Qurwat, Al-Wusqa, dan Al-Manar yang diterbit di Mesir. Misi pembaruan melalui media majalah kemudian ditiru oleh para ulama pembaru ini di beberapa tempat di Asia Tenggara. Di Singapura, terbit sebuah majalah dengan nama majalah Al-Imam, terbit pada tahun 1908. Di Minangkabau dengan nama majalah Al-Munir, terbit tahun yaitu 1911. Dan di Yogyakarta dengan nama Suara Muhammadiyah. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebutkan semuanya. Di antara mereka adalah pertama ada Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. Yang kedua ada Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Perserikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Yang keempat ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah teman seperguruan dengan tokoh Islam pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Terakhir adalah menerapkan perilaku mulia. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari memang mendirikan organisasi Islam yang berbeda. Di antaranya, keduanya pun terdapat pendapat yang berbeda tentang keislaman. Namun, pendapat yang berbeda tersebut tidak sampai menyentuh pada akar dasar ajaran Islam dan tujuan dakwah Islam. Dasar Islam yang dipegang tetap sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya juga menghargai ijtihad para ulama sebelumnya dengan caranya masing-masing. Setelah kita membaca sejarah tokoh-tokoh pembaru Islam di atas, kita dapat banyak menarik pelajaran dari mereka. Pelajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal fondasi ajaran-ajaran Islam agar tetap tegak berdiri di tengah-tengah umat Islam yang memiliki budaya lokal. Yang kedua, di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan yang lebih modern dan berkualitas. Yang ketiga, di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan segala bentuk penjajahan demi tegaknya keimanan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bangsanya. Yang keempat yaitu di era awal abad ke-20, di saat teknologi informatika masih sangat terbatas, ternyata telah terjalin komunikasi dan ukhuwah antara umat Islam di berbagai belahan dunia. Ada proses saling memberi dan menyerap ide-ide kreatif antar tokoh Islam untuk memperjuangkan agama di tengah pusaran kolonialisme dan kekuatan-kekuatan misi lain di luar Islam. Saat ini merupakan zaman merdeka dan syarat teknologi informasi.
maka komunikasi dan ukhuwah Islamiyah tentu lebih mudah dijalin secara intensif. Dan yang terakhir ada, dalam proses penyerapan ide-ide tentang keislaman dari luar negeri, para tokoh Islam di Indonesia mengambil sikap dan cara yang selektif dan evolutif. Rangkumannya. Yang pertama yaitu perkembangan Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 dan berlangsung sampai sekarang yang ditandai dengan gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang memelopori gerakan pembaruan Islam antara lain Muhammad bin Abdul Wahab, Syah Waliullah, Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Syahid Ahmad Khan, dan Sultan Mahmud II. Yang ketiga, saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan luar biasa dalam lapangan kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sementara kondisi dunia Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila terdapat kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.